harus minta izin dulu kepada yang muazzin buat hak dia sebagai imam ketika dia azan. Dan ingat muazzin ini kita baca dalam hadis Tabrani itu nanti masuk surga bersama Rasulullah. Dan itu di barisan ketiga di belakang Anbiya dan wasyuhada baru para muazzin. Jadi jangan dikira pekerjaan yang muazzin ini. Dan siapa yang mendengar azannya nanti kata Rasulullah dari jin dan manusia, dia nanti menjadi saksi nanti di akhirat. Jadi kalau bisa ya ganti azan ya, kita bisa sama-sama merasakan azan. Siapa yang duluan akan azan aja ya. Nggak usah. Ya memang karena kita berburu pahala ya, berbagi pahala itu. Karena kita butuh kalau saya dulu pernah jadi takmir juga, tapi kan sudah lama. Waktu saya menyelesaikan S3 dulu di Malaysia, saya jadi takmir di sebuah masjid di Kuala Lumpur. Dan tugas saya azan dan imam, ilegal sih. Karena nggak boleh orang asing jadi imam. Cuma imam tetapnya bacaan lama itu sudah disuruh saya. Orang Indonesia itu kan lidahnya masih gitu. Dibandingkan dengan orang sana itu lebih masih lidahnya. Azannya bagus kita lagi pada azannya. Jadi nama saya nggak ada di masjid itu, cuma karena di sebuah komplek perumahan di Malaysia, akhirnya saya jadi muazzin dan sekaligus jadi imam. Tapi kalau khotbah Jumat nggak boleh, sebab Malaysia itu kita jelaskan untuk jadi khotib penceramah itu punya kartu izin dan harus ada izin. Surat izin ceramah itu SIM. Kalau nggak pakai itu nggak boleh kita ceramah di sana. Harus, dan itu dikeluarkan oleh jabatan khusus di bawah Sultan Malaysia. Sebab dulu kita jelaskan Sultan itu kan membawahi masalah budaya dan agama. Kalau partai politik hanya urusan para menteri, jadi langsung nanti ke Sultan programnya. Jadi nggak sembarangan orang jadi imam jadi apa, saya bisa dan ilegal. Karena yang cuma orang komplek aja orang. Jadi nggak bakal ada yang ngadu juga. Kalau ngadu mungkin saya tidak ngaku. Tapi mereka terima kasih malah saya ngomong. Ya itu tentang azan. Jadi jangan disepelekan perbedaan azan ini karena pahalanya luar biasa ya. Nanti kita lihat sejarahnya azan itu adalah ini sebenarnya bukan datang dari wahyu Rasulullah ya. Adalah Abdullah bin Zaid ketika bermimpi diajarkan oleh seseorang dalam mimpinya lafaz azan itu. Lalu dia cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi ditemui orang untuk diajarkan azan, kata Abdullah bin Zaid, anak dari Zaid bin Harisah. Lalu kata Rasulullah, ya udah ajarkan ke Bilal. Ajarkan ke Bilal. Dan Bilal itu lebih merdu suaranya dari mulut Rasulullah. Makanya Bilal yang akan menjadi muazzin Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, Bilal menyendiri beliau dunia, nggak mau lagi jadi azan muazzin. Karena beliau menganggap SK-nya dari Rasulullah meninggal, SK-nya habis. Karena lalu suatu saat sahabat itu kangen dengan azan Bilal, diminta beliau untuk azan lagi kepada Nabi sahabat itu. Karena ingat Rasulullah ya, Bilal selalu menjaga iqamah azan dan iqamahnya. Jadi pertama yang iqamah adalah yang azan ya, kecuali nanti minta izin kepada yang azan. Baik. Nanti kita buat daftar pengertian iqamah azan dan iqamah, hukum azan dan iqamah. Hikmah dibalik perintah azan, Allahu cara-cara lampahnya nanti disebutkan di sini semua. Hal-hal disunahkan ketika mendengar azan. Yang jelas ketika azan berkumandang kita harus ini ya menghormati ta'zim kepada azan. Ya kalau yang tidur langsung bangun ya, jangan ngambil selimut aja. Wah enak azan ya. Sebenarnya azan itu suaranya ini ya. Kalau azan subuh itu jangan merdu, malah tidur. Kita jadi bangun. Kalau yang mendayung-dayung kita Allah Allah. 8 8. 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 8
Nggak, itu bercanda aja. Oke. Pengertian azan adalah panggil pemberitahuan, maksudnya waktu sholat. Artinya azan ini adalah penentu masuknya waktu sholat. Ini disunahkan tahun pertama Hijriah. Sebelumnya belum ada, cara mengumpulkan orang itu belum ada. Bahkan sahabat itu sudah mengusulkan ke Rasulullah, cuma wahyu belum turun. Kalau lonceng sudah Kristiani, tapi dia bukan musuh ayam tuh. Itu jam-jam biasa aja, jam 6, jam 12, siang, jam 6 sore. Kristiani itu bukan jam sembahyang, dia nggak punya sembahyang, apa yang dia ada? Ya apa yang dikasih tahu? Kalau trompet majusi, ada majusi itu pakai. Nah, kita bagaimana gitu? Kan nggak boleh tasyabuh ya. Tasyabuh itu menyerupai lah, tasyabah al-syabi. Man tasyabah biqaumin fahuwa Rasulullah. Siapa yang menyelipkan dirinya dengan suatu kaum yang memang identitasnya itu kita dihukum masuk itu ya, tasyabah biqaumin. Jadi kalau memang dulu di zaman penjajahan ulama-ulama kita itu nggak mau pakai celana kayak saya ini, karena itu pakai orang Belanda, orang kafir, pakai jas, pakai dasi nggak mau. Makanya pakai sarung dan baju adat dulu ya kalau di Padang. Tapi sekarang nggak bisa lagi ya, sudah berubah. Semua orang sudah pakai celana dulu, pakai jas dasi itu bukan orang kafir sekarang ya. Mahasiswa itu pakai amikomil, kuliah orang berdasi. Mahasiswa itu pakai. Jadi nggak lagi tasyabuh. Jadi boleh kita pakai jas, boleh kita pakai dasi, pakai celana kain seperti saya ini. Itu tasyabuh. Makanya setelah bermimpi Abdullah bin Zaid cerita kata Rasulullah takrir ya, naik azan, ajarkan ke Bilal. Jadi azan ini kadang-kadang dia waktu sholat ya, orang yang lain. Di kampung saya tuh orang meninggal di azan ini, orang meninggal di azan ini apa tuh? Azan di atas makamnya. Lalu kenapa orang yang sholat gitu? Nanti kalau dia bangun dia lari. Wah, saya mati di azan itu. Pas gue hidup gak di azan itu. Bapak saya gitu, masih di Tuhan itu masih banyak. Setelah ditimbun ke semua ditimbun ya Bapak saya. Sebelum ditimbun ya. Pas naruh itu ya. Gak ada dasarnya azan di makam itu mau. Kalau bayi berlahir nanti azankan itu sudah ada hadisnya. Ada hadisnya ketika Hasan selesai Rasulullah mengazaninya. Itu ada. Tapi kalau meninggal kan di makam itu nggak ada riwayat yang menunjukkan kita azan di makam itu. Makam itu udah tahu berangkat. Walaupun nanti yang dimakamkan itu sebagian tubuhnya saja ya. Ini kan kasus Sriwijaya Air ya. Sudah 7 jenazah yang identifikasi 7 jenazah, krunya nomor 1 kemarin. Itu nggak utuh itu, nggak utuh. Cuma ketemu kaki, cuma karena ada pengenal di tubuhnya. Misalnya cacat, yang paling gampang itu gigi ya, gigi kita itu direkam. Itu paling cepat identifikasi polisi itu terbantu banget dengan gigi. Sebab gigi kita itu beda-beda susunannya. Di foto 50.000 kok bisa gitu. Ya kita bukan melakukan jatuh di laut sih ya. Tapi untuk identifikasi itu lebih cepat. Cacat-cacat di tubuh, baju yang dipakai. Nah itu nanti kaitannya dengan identifikasi. Kalau tidak ada identifikasi nanti asuransinya nggak turun. Dan bantuan dari Sriwijaya nggak turun 1,2 kalau tidak salah miliar. Kalau jasa Anda cuma 50 juta. Tapi kalau dari maskapainya 1,2 miliar. Bahkan dulu Sukhoi itu 1,7 miliar per nyawa. Per orang. Dan ada saudara kita yang 3 orang meninggal, suami istri. Yang satu suami lengkap, belum punya anak, satu sudah punya 3 anak. Orang Padang itu ada 5 ya.
Ya, walaupun yang dimakamkan itu cuma kakinya, jadi kalau kita ketemu bagian tubuh dimanapun kita temukan gitu ya, itu nggak boleh kita tidak boleh kita sia-siakan, harus dikuburkan. Ini tangan siapa sih gitu? Kalau kita awetkan gitu, jangan boleh. Itu makhluk Allah yang harus kita, walaupun dia non muslim. Ya kecuali nanti kalau mau itu dibakar ya, itu 2 kali dibakar kan? Kasihan dia. Dia dibakar dari kita dibakar. Ya itu azan ya ketika di makam. Nggak ada riwayat tentang Rasulullah melakukan itu. Dan dia tujuannya tidak apa azan di makam itu. Azan itu kan hanya untuk waktu sholat dan kejadian-kejadian khusus biasanya. Ada juga waktu rumah terbakar ya, itu juga nggak ada dari itu. Tapi menurut orang kampung saya, dulu ada orang kampung saya itu paranormal zaman dulu tuh. Katanya api itu ada setannya, kepala setan itu ada. Kalau bahasa kampungan itu si baro-baro. Jadi dia nanti api itu loncat ke rumah orang lain gitu. Nah supaya dengan loncat ke rumah kita itu azan gitu. Jadi orang kampung saya kalau rumah sebelah terbakar dia naik atas rumahnya itu azan. Wah, dia setan enggak. Setan itu kan takut dengan azan. Sampai tertentu lari setan itu. Ini hadis riwayat semua. Saking takutnya setan itu dengan azan. Jadi kalau ada orang benci azan ya sudah ada setan. Islam lagi bodo amat mau muslim mau enggak itu. Pokoknya itu kalau bergabung dengan azan dia ada setan. Kalau dalam surah Al-Maidah ya, wattaqazul laqaw wa aidan. Mereka menghina azan, memerintah azan. Namun semua wakilnya katanya suara dangdut lebih bagus daripada azan. Setan itu sama azan. Itu sama manusia berbanyak setan. Yaitu azan. Kalau iqamah untuk mendirikan sholat. Nah, nanti kita bahas apakah untuk sholat sendiri kita perlu azan atau tidak ya, itu hukumnya bagaimana. Kalau di masjid monggo ya, kita itu untuk mengumpulkan sholat berjemaah. Tapi kalau di rumah menurut buku ini dikumpulkan di beberapa pendapat. Jadi ini buku kumpulan seluruh mazhab sudah disepakati oleh ulama, hukumnya sunnah. Rasulullah pernah ketinggalan sholat subuh ketika Bilal itu, tetap Rasulullah suruh azan. Jadi kita ceritakan lagi ketika Rasulullah pulang dari perang Bani Musqalib, orang Yahudinya di Madinah. Waktu itu baru subuh karena kecapean Rasulullah mau tidur sama sahabat. Bilal disuruh menjaga. Bilal kamu nggak usah tidur ya Rasulullah. Nanti kalau subuh bangunkan kami. Rupanya Bilal juga ketiduran. Ya nggak salah juga sih. Sama-sama capek Pak. Sampai matanya sudah terbit Rasulullah bangun. Bilal kaget. Udah siap loh. Mana janjimu Bilal kata Rasulullah. Semua kan saya sudah ketiduran kecapean. Udah kamu azan. Lalu tetap ada sholat ini ya. Rasulullah tetap azan, tetap sholat fajar, ya, dan tetap iqamah. Walaupun sudah telat azan. Jadi mungkin Rasulullah disengaja telat sama Rasulullah sama Allah supaya mengajarkan kita kalau suatu saat kita telat. Ya, kita kan sudah bisa ditelatkan ya. Rasulullah sekali telat untuk mengajarkan syariatnya kalau kita telat. Tetap Rasulullah azan, tetap sholat fajar 2 rakaat kata ini ya, dan itu walaupun matahari sudah keluar pada saat itu ya, keluar pada saat itu bab qadha sholat nanti dibahas kalau kita pikir apakah kita mengqadha sholatnya, apakah itu sholat qadha ya, apakah termasuk qadhaan itu mengqadha sholat atau sudah sholat di luar waktunya. Oke, wah ini masih itu orang Indonesia. Hukum azan dan iqamah dalam sholat wajib dan dilakukan berjamaah, hukumnya fardu kifayah. Jadi begini, kalau memang ada masjid yang berdekatan, lalu yang satu sudah azan, itu sebenarnya sudah gugur. Kalau kita tidak azan tidak apa-apa. Ya. Pendapat daripada Imam Malik. Imam Malik itu termasuk mazhab yang masalah masjid beliau sangat hati-hati. Kan kita jelaskan dulu ya. Satu-satunya mazhab yang tidak membolehkan sholat Jumat di gedung itu Imam Malik, malah mazhab Malik. Artinya kalau kita terpantau di Jakarta itu ya,
Bahkan di sini saja saya masih ngisi loh ya. Saya ngisi di mana ya? Pernah saya ngisi di BSM Bang Salimah Mandiri itu loh, dekat Kubu Saat Mandiri Gedung Baru. Terus saya pernah, dia soalnya mau sholat ke syuhada, tapi karena corona kan nggak boleh sama bosnya. Syuhada itu juga tutup. Lalu mereka inisiatif bikin sholat sendiri. Lalu ada satu ruangan, sebenarnya mau sholat, tapi kan bukan masjid. Itu sholat di sana, saya di dekat itu. Itu waktu saya pertama setelah corona, setelah lockdown itu pertama sekali saya pernah bulan Mei kalau nggak salah, setelah gitu. Nah, masa Maliki tidak boleh sholat Jumat kecuali di masjid raya, masjid berjamaah. Masjid itu kan bahasa Arabnya jami'un ya. Masjid itu sholat. Kalau jami'un itu masjid kita, bahasa Arabnya masjid kita yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau saya yang parkiran, oh dia hanya setelah hayat itu juga nggak punya musola kan di Jepang, dan dia pakai parkiran untuk sholat Jumat. Jadi saya ada di parkiran karyawan. Kalau Jumat berubah di masjid gitu, itu nggak boleh Imam Malik menghalang. Bahkan kalau ada masjid dua berdekatan saja bahasa Maliki ya, itu kalau satu masjid belum penuh, boleh kita mendirikan di masjid yang lain. Begitu ketatnya mazhab Malikiyah ya, Maliki. Tapi kalau Hanafiyah boleh. Jadi kalau orang tempatnya seluruhnya dibolehkan. Kalau cuma mazhab Maliki yang membolehkan, yang harus sholat Jumat di Jami'ul Kubro, di masjid yang memang apa kubro itu? Kayak masjid Al-Amin itu loh, kubro, masjid utama. Kalau di Solo aja di mana masjid utamanya? Nggak ada Pak ya? Nggak ada ya, masjid utama. Kalau di Sleman itu ujungnya itu, masjid apa namanya? Masjid itu. Bukan Masjid Agung Sleman. Oh, gede. Nah itu namanya Masjid Kubro. Sebelum itu penuh, ada masjid di sampingnya. Syekh Sleman itu dekat mana ya? Syekh Sleman itu sebenarnya kecil maksudnya, cuma megah aja, ornamennya megah. Ya, maksudnya ya semestinya lah sudah. Nggak terlalu besar, cuma naiknya pakai lift aja. Ada liftnya. Saya dari awal-awal belum isi di sana sebelum corona, masih berserak-serak dulu, liftnya belum ada dulu. Terus sudah pakai cuma AC-nya dinumpang dulu. Karena jemaah kan AC-nya tiap 3 sok ada AC besar itu yang menuju itu. Lalu jemaah kan punya HP Xiaomi. Sudah dimatikan sama kami, dia nyalain pakai HP gitu. Gimana Ustaz, gampang kok, lakban aja itu sebenarnya yang repot itu lakban aja, nggak bisa dihitung oleh jemaah. Oh, ini luar biasa. Saya kan kaki sih sudah sakit, mawar ini kan. Kalau masih subur dan apa-apa. Oke, itu ya azan. Pertama untuk sholat Jumat punya fardu kifayah. Artinya memang wajib, tapi kalau memang ada masjid yang berdekatan yang sudah azan, kalau kita tidak azan nggak apa-apa gitu, karena itu masuk fardu kifayah. Tapi kalau azan lebih bagus. Baik sambil pergian ataupun tidak, dalam musafir itu tetap nanti kalau sholat kita azan. Kalau musafir nanti haknya dimukim. Yang jadi imam adalah yang mukim, bukan kita yang musafir. Jadi al-muazzin dengan imam adalah yang mukim, bukan kita yang musafir. Kecuali kita dipersilakan untuk itu kita mengambil orang lain. Kenapa? Karena kita bisa saja nanti sholatnya kosong jamaah, sedangkan yang mungkin nanti sholatnya tamam 4, kita 2. Nah, itu kita jelaskan. Kalau kita sudah berniat sholat itu kosong, ternyata memang tamam gitu ya. Banyak ulama lebih mengeluarkan pendapat kita ikut imam. Inama juga imam diutamani. Imam dijadikan untuk diikuti. Nggak boleh kita 2 rakaat kita selesai aja. Boleh mau berdiri rakaat ketiga ya. Mufaraqah minal imam itu nggak boleh. Mufaraqah minal imam itu tidak boleh. Memisahkan diri dari imam itu hukumnya nggak boleh. Ya mungkin sampai derajat
isya ya, maghrib kita ikut imam. Setelah maghrib nanti mau kita sholat isya ya, jamaah takdim. Nah kita bikin aja ya, duduk di belakang sendiri nggak apa-apa ya. Itu sudah biasa, semua sudah biasa. Nanti mereka maju sendiri. Kalau misalnya ada acara-acara muktamar ya, muktamar, takwil, kita dari Jogja itu sudah paham. Begitu imam selesai sholat maghrib, nanti maju satu orang ke depan yang lain ngikutin itu. Untuk kosong jamaah takdim, dimajukan isyanya, dimajukan ke waktu maghrib untuk orang musafir. Kalau orang mungkin enggak. Hadis Rasulullah ya, di sini sudah diterjemahkan dan jika waktu sholat telah datang, hendaklah setelah pada menggunakan azan. Kemudian orang yang paling keluar itu menjadi imam sholat. Memang kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan min akabiriku. Jadi kalau ada dua orang imam, masya Allah ya, dua orang imam, pertama lihat dulu fikihnya, fakihnya siapa yang lebih fakih, yang lebih banyak. Kalau biasanya juga sama-sama fakih, lihat dari kealimannya ya. Kalau sama juga min akabiriku, lihat usianya. Jadi kalau yang satu usianya dua bulan saja, dia lebih berhak. Walaupun ilmunya sama, walaupun pengetahuan agamanya sama, min akabirikum, lulusan nanti yang lebih tua. Yang muda boleh nggak? Boleh. Cuma ini kan disunahkan saja kata Rasulullah ya. Rasulullah mengambilkan min akabirikum menjadi. Tapi kalau yang tua tadi menyerahkan kepada yang muda, silakan. Berarti sholat tarawih sama yang tua yang cepat. Yang muda baru pulang dari Madinah. Tarawih. Mudah-mudahan besok kita tarawih seperti biasa ya. Amin. Ya, maksudnya nggak biasa banget kayak. Soalnya sudah ada vaksin ya, sudah ada disuntik ada juga. Saya nonton itu dari disuntik. Apa ya? Yang disuntik belum vaksin kita juga nggak tahu. Dan ini cuma vitamin. Nggak kayak gitu. Tapi banyak sih, Raffi Ahmad juga tadi Raffi Ahmad, karena dia 8 milenial, dia anak muda. Cuma anehnya nggak aneh saja. Itu kan izin dari BPOM itu yang mendadak malam. Kemudian nggak kena malam, besok kena malam itu. Ya karena memang sudah ditentukan tanggal 13 vaksinnya sudah datang, tanggal 13 sudah dicabarkan vaksin pertama itu. BPOM sebenarnya sudah menjaga jarak, kamu tidak bisa ditekan, kalau bisa enak. Paling besok penvaksinasi, ternyata benar juga, sudah masih berubah. Izin autorisasi darurat, autorisasi mengeluarkan oleh BPOM. Artinya boleh, gitu. Nggak mungkin berani BPOM nggak boleh. Udah dicatat, vaksinnya jadi wajib, gitu. Yang mau boleh. Nanti di mana selanjutnya. Tapi ingat. Ya vaksin itu tidak terlalu membantu ya. Cuma 50% menurut ahli. Ya mudah-mudahan nanti Ramadan kita walaupun nanti kondisinya ini naik terus ini. Sekarang tadi harinya aja 11.000 ya. 11.300. Pecah. Tiap hari pecah rekor terus ini. Besok banyak pecah rekor, besok pecah rekor pecah terus. Apalagi 11.000. Berarti nggak berfungsi. Oke. Yang kedua, walaupun sholat sendirian ya, mengumandangkan azan, ini riwayat daripada Uqbah bin Amir. Rasulullah bercerita bahwa Allah merasa takjub menceritakan bahwa ada seorang pengembala kambing di puncak bukit. Dia mengumandangkan azan lalu dia sholat sendiri. Ya walaupun ini menurut ulama hukumnya tidak sampai ke fardu kifayah. Kalau sholat sendiri, ya saya walaupun sholat, kalau di rumah kan, kalau di ini kan saya berjamaah di rumah ya sama ibu, istri, anak-anak itu. Ya saya azan dari azan dari pokok. Ya saya azan dari pokok saya imam. Karena saya sendiri laki-laki di rumah, ada laki-laki lain. Kenapa perempuan nggak boleh azan? Ya terima saja deh. Nggak usah protes ya. Tapi pengen azan, azannya di rumah aja. Ngomong-ngomong balik kalau ya memang itu ya ketentuan syariat itu memang begitu, imam, fatih, muazzin. Bukan masalah suara perempuan itu aurat tidak ya.
apa ya? Ya mungkin hikmahnya banyak kita lihat dulu. Seandainya kita susunan stoknya kita sudah begini, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Coba iseng kita balik, tapi jangan coba ini sekadar imajinasi kita. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Gitu. Sehingga bapak-bapak itu soalnya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Jadi ibu aja terjadi. Allah Akbar kata imam ruku, dia berdiri ya Allah Akbar. Imam sujud Allah Akbar, dia masih berdiri. Ya gimana ya? Fitrah aja. Jadi kalau khotibnya nanti perempuan, khotib misalnya khotib Jumatnya perempuan, itu pasti kan panggil masjid nanti Jumatnya juga sampai jam raya. Nah masjid samping nanti cuma 5 orang, itu pun cucu dia semua. Mbaknya pasti lebih kayak ya mungkin ya salah satunya itu. Kalau suara saya tidak dalam hal tertentu memang Allah, tapi dalam konteks talim nggak apa-apa. Dosen kita perempuan nggak apa-apa ya. Dalam masalah jual beli nggak apa-apa. Tapi tertentu ya, ada profesi tertentu termasuk hakim ya, termasuk hakim. Dalam Islam hakim itu nggak boleh sebenarnya perempuan. Kenapa? Mudah-mudahan hasil tidak. Apa ini kan aturan fikih, bukan diskriminatif. Mau bagi hakim polisi, bukti kalau kali lipat dari orang biasa. Apa ya? Yang berpenelitian sih ya memang emosional dan logika itu memang berbeda. Perempuan itu karena emosional itu lebih tinggi rasa sayangnya. Jadi kalau melihat terdakwa, misalnya si Rian itu Rian dari Jombang yang membantu 11 LGBT, itu penampilan sekarang pada malu pakai baju putih, kayak pinangki pakai jilbab, itu mana pernah ada gitu. Ini diponis juga, baru 4 tahun. Takut nanti emosinya main. Kasian ya, orang sore, orang yang memutilasi 11 orang. Lihat sekarang aja penampilannya depan hukum berwarna baju putih, apalagi dia ganteng ya, dia kan bencong. Ganteng putih, pakai baju putih, pakai baju koko, kalau jalan ini. Wah, banyak orang tersentuh ya kan? Waduh, ya itu. Bukan kira ada 11 orang yang bunuh asik di sebelah itu. Kan nggak ada, kan? Tapi kalau depan nanti kayak dulu banget, berjahat. Nah, tak khawatir nanti emosionalnya bermain di sini. Kalau laki-laki kan punya emosional tapi lebih banyak. Kalau misalnya 7 ya, paling laki-laki itu 2, 5 itu nanti logis. Kalau perempuan mungkin 5 emosional, 2-nya logis kadang-kadang. Mungkin ya, tapi saya tidak mendukung pada hal itu. Untuk profesi tertentu memang lebih diuruskan laki-laki. Tapi kalau untuk profesi lain selain hakim, saya malah nggak apa-apa. Malah butuh kita pendekatan wanita ya. Misalnya gubernur, tapi kalau imam, hakim kan. Tapi kalau gubernur, camat, ya presiden pun ya bisa nggak apa-apa. Kan sudah ada kita pernah presiden perempuan, nangis terus di mimbar terjadi. Saya sedih, tapi nggak berubah-ubah aja sedih. Beli namanya mata. Saya lagi nulis di Facebook itu kasusnya kemarin, maaf ya, si Gisel dia kan minta maaf, dia minta maaf nangis kasus pornografi video itu, tapi tetap dukung polisi kan. Nah, saya menulis di Facebook, sudah saya tulis, cuma belum saya masukkan. Saya tulis, begitu juga pelaku bid'ah sama syirik. Walaupun kita kusuk dan berenang air mata, tetap ditolak. Orang bid'ah itu, kalau bid'ah tetap ditolak, kalau kita nangis. Sama dengan polisi menolak air matanya bisa. Kerjaan saya mau kantor-kantor itu. Ya, kalaupun orang syirik bid'ah juga pakai pasal gitu. Tetapi kita lah kalau punya teori air mata ya. Manusia aja nolak, walaupun sudah minta maaf nolak. Ya, hikmah di balik perintah azan pertama memberi pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Jadi kalau memang kita sudah sholat kalau dengan azan itu sholat kita tidak sah. Bagaimana masuk waktu? Ternyata azan di masjid
Pas dia mau masak kok kasar gitu. Dia butuh lagi gitu, pas itu air mati lagi. Nyalain mesinnya mati, minum deh. Ke rumah gitu, ngasah. Enggak sengaja. Soalnya tidak apa. Yang kedua, panggilan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya. Tapi saya membayangkan ya, karena saya pernah alami waktu pesawat itu pulang, itu semuanya takbir. Wow, saya pernah alami dari Jakarta ke Jogja. Itu semuanya jelek banget itu, petir itu pilotnya nekat ya. Sampai dimati lampu ya. Oh, barang tidur satu pun dari itu, ketakutan. Saya juga nggak tidur. Soalnya semua pada doa pada takbir itu. Sampai saya nggak doa, udah banyak doa. Saya nikmati. Udah doa semua ya. Ya Allah, Muhammad itu serem banget saudara. Saya tidak ingat dosa ya. Dosa Muhammad banyak gitu. Tapi begitu sampai kerja, alhamdulillah. Saya kemarin kebayang ya, bagaimana saudara-saudara kita yang di pasal itu kita sebab penutupnya tajam ya. Itu saya sudah penumpang kayak kaktus sekarang ini mesinnya masih nyala waktu nabrak laut. Masih dicari kenapa dia menutup tajam itu. Dari 10.000 kaki sampai 200 itu hanya dalam hitungan 10 detik. Cepat sekali. Itu udah harus sudah naik kepala, udah pecah kepalanya. Jadi sudah meninggal kayak sebelum hantaman itu. Dan juga selamat, ceritanya kan aneh, ada juga selamat gak jadi naik kan. Gara-gara swabnya mahal. Dia batal ya. Sekarang dia malah tasyakuran dengan ayat ini. Kalau dia ibadah keluarnya, gak apa-apa dia selamat aja. Tasyakuran dia sekarang menggunakan ayat ini. Untuk keluarin dana itu. Ada anak UTM ya, non-muslim. Gak jadi kita naik karena telat. Jadi yang 2 orang itu gak jadi. Ada satu yang ketahuan sering tuh, ada juga cerita-cerita. Dia bilang sama istri saya kok kiamat, padahal dia ke Bali. Ada juga pakai KTP namanya. Bisa kemati seperti itu. Ya itulah dunia. Karena Allah membongkar sesuatu bohong itu dari situ sebenarnya. Akhirnya ketahuan suaminya ternyata nggak ke kiamat. Ke Bali semasa-masanya. Ya ini. Ya. Waktu resolusinya azan, di sini saya jelaskannya. Azan disediakan pada tahun pertama Hijriah karena kaum muslimin pada waktu itu begitu masuk sholat belum ada tanda sholat. Lalu Abdullah bin Zaid bermimpi berdasarkan mimpi ya. Jadi Imam Ghazali itu kan pernah coba juga Imam Ghazali itu. Beliau mempertahankan akidah itu dengan mimpi. Salah satu contoh begini. Karena dulu kan zaman dulu seorang murid dengan gurunya kan ikatan emosionalnya sangat kuat. Kalau sekarang kan masih kalau dosen juga kan ya. Dosen disaling ini lebih. Kalau dulu enggak, takzinya pada guru sangat luar biasa. Bahkan ketika guru meninggal, mereka masih bermimpi. Nah, saya baca dalam sebuah kitab, judulnya Imam Ghazali lupa itu yang mendukung dan yang tidak masalah filsafat. Orang filsafat nggak lupa itu. Pernah Imam Ghazali itu dimimpikan oleh muridnya. Dalam mimpi itu dia bertanya, ya Syekh, ma roh, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Kata Imam Ghazali, saya mendapatkan maghfirah dan rahmah. Ini yang kita cari nanti kira-kira. Pertama ampunan, yang kedua rahmah. Rahmah itu nanti untuk masuk surga. Jadi ibadah itu bukan ibadah kita membuat kita ke surga ya. Ibadah itu mencapai rahmah Allah. Rahmah itu nanti memasuki kita masuk surga. Lalu gurunya bertanya dalam mimpi itu, apakah karena hukummu? Tidak bermutin. Karena memang dulu ini. Al-Mustasfa dalam kasus fikir Imam Ghazali itu. Enggak ada Imam Ghazali. Apakah karena sholatmu? Enggak. Puasamu? Enggak. Kata Imam Ghazali dalam mimpi itu cerita namanya. Karena pernah suatu malam Imam Ghazali itu lagi nulis buku gitu. Ada 2 riwayat. Lalu hinggapkan nyamuk di tangan beliau. Nyamuk gitu. Menggigit Imam Ghazali. Ngambil darahnya paling berapa mili. Biasanya kan diusir. Kalau ada nyamuk anak kita kan biasanya kita gitu. Kalaupun dia lari kita kejar, paling bumbu enak aja susah terlalu. Wah, marah banget pokoknya. Malam itu Imam Ghazali malah berpikir, wah kasihan ini nyamuk kata Imam Ghazali.
kasih minum. Mungkin dia sudah nyari darah dari pagi nggak ketemu gitu. Bantul, Sleman gitu. Akhirnya kata Imam Ghazali, ya udah saya biarin aja. Setelah Nabi itu datang biarin. Ya bukan rumah dia atau namanya. Setelah pergi baru tinggalin. Itu yang membuat Allah rahmat kepada saya. Nah di situ ulama mengambil sebuah hukum. Latah takbiran memang mau jangan kita meremehkan semua perbuatan baik. Sebab jangan itu membuat kita masuk surga. Kalau lagi saya mencontohkan kecoa itu ya, kecoa kalau dari mama kita sering terbalik tuh, balik aja. Tapi kalau dia terbalik lagi tuh, oh gitu, balik lagi. Mungkin kita membuat kita nanti ke surga. Ingat sewaktu ngasih kucing makan itu dari zaman Nabi Musa. Tapi jangan meremehkan juga perbuatan kecil. Ada sebuah perbuatan kecil ya di zaman Yahudi. Dia habis makan gitu, lalu lewat pemakaran tetangganya. Karena ada nyempil di giginya, dipatahin apa? Satu lidi tadi ya. Tanpa izin loh bayangkan. Itu dihisap loh ya. Bayangkan. Jadi jangan meremehkan perbuatan kecil untuk amal soleh ya. Sekecil apapun. Bersihin musola, menggosok kamar mandi, menghilangkan apa? Debu di masjid, kecil-kecil saja. Menolong hewan yang butuh pertolongan, misalnya kucing hamil, gitu kan hamil, kemarin hamil lagi, penuh dunia namanya itu. Nah, kecil saja itu, tapi jangan meremehkan semua dosa walaupun kecil. Kalau kita kerjakan, ya, jangan itu nanti membuat kita neraka ya. Ingat dulu cerita seorang laki-laki di zaman Nabi Musa menyiksa seekor kucing. Nggak disiksa sih, dia hukum aja nggak dikasih makan gitu. Sampai mati kucing. Allah nanti tahu yang mereka. Tapi sebaliknya seorang ceritanya PSK ya, seorang wanita penghulu malam. Dia lewat sebuah sumur, ngasih anjing minum saja, anjing itu nanti setelah lama. Cuma dia kasih anjing minum karena kehausan. Bibir anjing itu nggak nyampe ke bibir sumur, cuma itu kan belum ada sedotan. Kalau itu belum ada sedotan, akhirnya diambil dengan sepatunya, dikasih kepada anjing itu. Allah ganda dari surga. Jadi dari cerita itu, jadi mimpi apakah bisa dijadikan landasan akidah? Sebenarnya enggak ya, tapi bisa menjadi suatu dalil untuk menguatkan, tapi bukan jadi dalil utama. Oke, jadi ceritanya Abdullah bin Zaid di sini ceritakan beliau bermimpi oleh seseorang diajarkan lafaz sholat gitu ya, lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah hari beliau mendatangi Rasulullah, bercerita kata Rasulullah itu adalah mimpi yang benar. Yang hakul sholat, jadi mimpi itu bisa halam ya, ahlam, tafsirul ahlam, karena ini musyirik. Ada seorang ulama mengarang tafsir mimpi ya, karena namanya musyirik. Coba cari buku itu. Jadi sekarang kalau pengen jadi ahli tafsir mimpi itu berdasarkan riwayat itu. Digigit ular apa gitu? Pak, saya mimpi digigit ular. Masih sakit nggak masih? Berarti digigit beneran kok. Masih sakit. Pokoknya di situ ada semuanya. Kata Rasulullah, ajarkanlah kepada Bilal itu adalah ru'yatus sholeh, namanya ru'yatus sholeh. Jadi kata Rasulullah, tidak ada sepeninggalku nanti kecuali ya ru'yatus sholeh, penglihatan orang-orang soleh. Bukan para normal ya, para normal itu sembarang. Tahun 2021 ada pesawat, ini ada pesawat sebanyak ini. Ada kereta tabrak, ini ada pesawat sebanyak ini. Masa kalau satu nggak ada. Ada orang penting mati, ya saya tidak bisa ngomong itu. Itu namanya bukan itu soleh, itu dukun kain. Nggak boleh kita percaya. Dia cari duit aja. Lalu bila disuruh menemani dasar ya, kita baru sampai ke hikmah dan cerita asal. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita.